ke sana. Kan pertama kan kita bayar ini dulu surat kesehatan. Itu kan harganya berlipat-lipat dari tiket. Iya benar. Terus kalau misalnya kita di sana hanya beberapa hari atau lebih dari 7 hari, bikin lagi surat dari sana. Waduh. Rapid lagi kan. Aduh. Udah kan Begana di Banjar aja dulu. Di Banjar aja. Mungkin 40 detik lagi ya Pak ya. Oke. Ya. Pakai nggak? Ini Ya. sih. Lama nggak siaran ini? Udah lama ya? Lama nggak siaran. Terakhir pernah di mana Pak? Di sini juga. Di mana dulu? SPM dulu kan? Iya. SPM terus di hari dulu. Waktu PNPM itu kan selama 5 tahun. Tiap minggu. Iya. Jurnalis lepas. Radio RRI Banjarmasin Indonesia, tatanan kehidupan baru. Nah, sesuai janji hari ini sama Ibu Lita tadi ya. Tapi Iya. kita ngobrolnya berdua doang ya Bu ya. Iya. Sekarang udah ada satu lagi, ada Pak Gumaran. Halo Bapak, selamat siang menjelang sore sih sebenarnya. Karena udah mendung, jadi kelihatannya kayak sore gitu Pak. Iya, tadi kehujanan deh. Oh gitu. Hujanan bukan mendung lagi tuh. Melewati hujan kita. Itu demi sahabat kreatif Pak Gumaran lagi hujanan demi datang ke sini untuk ngobrol. Sekali lagi tetap physical distancing, tenang sahabat kreatif ya. Dan kita tadi udah ngobrolin, tadi udah disampaikan Pak sama Ibu Lita, kita mau bahas apa hari ini? Bahas apa tadi Bu? Iya, bahas tentang ekosistem mangrove. Nah, jadi udah lama nih nggak ketemu sama Mas Gumaran. Jadi Ibu Lita pun baru ketemu hari ini juga sama kreatif. Tapi kami saling memantau lewat media sosial. Aktivitas beliau di Instagram tuh banyak sekali, menyelam dan lain sebagainya. Memang forester sejati sih. Nah, jadi saya mau ajak beliau untuk berbincang sedikit tentang masa depan mangrove di Kalimantan Selatan, sebab kaitannya itu adalah dengan rencana bahwa pengelolaan mangrove ini adalah prioritas selain gambut. Nah, jadi nanti selain kita tahu bahwa pada saat ini Badan Restorasi Gambut itu fokus pada penanganan gambut dengan kegiatan-kegiatannya, salah satunya adalah Desa Mandiri Peduli Gambut. Ke depan itu nanti akan ada kelola lainnya, yaitu adalah bagaimana ekosistem mangrove di pesisir Kalimantan Selatan itu bisa juga dijadikan sebagai sebuah bukan cuma sekedar wisata, tapi juga pelestarian mangrove dalam arti yang sebenarnya, begitu ya. Dari berbagai macam bidang dan tujuan. Betul. Saya ini sedikit apa kabar Mas? Udah lama banget nggak ketemu ya. Sehat. Iya, alhamdulillah. Kita terakhir waktu ada rapat tim restorasi gambut kalau nggak salah ya. TRGD atau lahan akses terbuka ya? Oh ya, ini banyak sekali kegiatan lingkungan. Salah satunya itu lahan akses terbuka juga begitu, bagian dari kegiatan kita juga. Ini mungkin Mas juga di keseharian dan juga dalam kegiatan-kegiatan lingkungan pasti bersinggungan lah ya dengan ekosistem gambut begitu ya, mangrove gitu. Bagaimana Mas Gumaran melihat nih eksistensi dari ekosistem mangrove yang ada di Kalimantan Selatan di wilayah pesisir? Terakhir kita kan data yang baru kita baca itu di bulan September 2019 baru aja tadinya. Kerusakan lahan gambut di Kalimantan Selatan ini kan sekitar 70% ya. 70% karena pemukiman, tambak, kemudian ya karena kebutuhan manusia. Mangrove pun katanya tambak juga tuh. Iya, kebanyakan dari dulu ya, terutama di daerah saya di Tanah Bumbu sana, sejak kecil itu memang hampir tiap hari kita bergelut dengan tambak udang. Itu kan mangrove itu ditebas. Iya. Kemudian bapak saya kecil juga bertani itu di lahan mangrove ditebas bikin sawah. Tapi sekarang udah jadi mangrove lagi karena nggak dikelola gitu. Udah lama sekali. Nah, tapi sekarang kan sudah ada gerakan-gerakan untuk mencoba merestorasi gambut.
dan juga merestorasi mangrove. Iya, ya iya. kan? Dua itu ya. Iya, yang agak terkenal nih ya, yang baru ini yang dikelola oleh Tarjun di di desa Langgadai, Kecamatan Pelumpang Hilir. Langgadai ya. Ya, Langgadai, Kabupaten Kota Baru. Itu kan daratan Kalimantan ya, bukan pulau lautnya. Iya. Masih di Tidak. daratan Masih Kalimantan. daratan Kalimantan, itu kan di CSR-nya perusahaan Indosmen. Nah, itu mengelola jadi hutan wisata. Kemudian mencoba, kalau saya amati di sana tuh mencoba yang selama ini kan masyarakat lahan mangrove itu kan ditebas, dibikin tambak, dicoba tidak ditebas tapi tetap melihara ikan di sekitar di sela-sela tanaman mangrove itu, di sela-sela hutan mangrove itu. Iya, iya. Karena aslinya kan habitat mangrove itu kan aslinya untuk perkembangbiakan ikan. Iya. Aslinya itu. Pemijahan gitu ya. Iya, tapi kalau ditebas, tebang gitu kan, jadi fungsinya menurun. Pertama untuk menahan abrasi, menahan salinitas garam yang masuk ke daratan kan berkurang jadinya. Nah, hanya dapat fungsi tambaknya saja, jadi keuntungan mungkin sesaat gitu. Tapi kalau misalnya melihara ikan di sela-sela mangrove, nah itu kan saya kira mangrove-nya tidak terganggu, fungsi ekonomisnya juga jalan, Tetap jalan gitu tetap ya. jalan juga, dan wisatanya juga jalan. Ya, wisata ya. Jadi berjalan beriringan. Jadi kan apalagi sekarang kan musim ramai orang mancing ya. Betul. Cari spot-spot mancing itu di tempat-tempat mangrove yang masih alami. Oke. Bukan yang ditambak yang terbuka itu kan sudah kalau di awal-awal 2007 2008 kan di kolam gitu, kolam mancingan kan. Sekarang orang beralih ya. Kebanyakan kan orang nyari-nyari kita mancing di mana gitu, cari spot yang masih alami kan gitu. Iya. Nah, itu yang mungkin Semakin kesini semakin menyadari ya, Ya. bahwa itu adalah sesuatu yang harus dilestarikan begitu ya. Bahkan mungkin berkaitan dengan ini juga yang mengganggu ini adalah sampah ya. Betul. Karena mungkin di pesisir itu tidak bersih seperti dulu lagi kan. Iya benar, hampir semua sekarang kotor-kotor. Plastik terutama ya, plastik itu. Nah jadi mungkin memang kita dalam hal ini menyampaikan pesan sekalian kepada generasi muda bahwa kita ini banyak loh kekayaan alam gitu. Iya, gak cuma 1-2 doang gitu ya. Iya, yang kita anggap sebagai sesuatu yang tumbuh biasa saja, tapi ternyata manfaatnya luar biasa. Betul, gitu. betul. Jadi mungkin kita perlu nanti membuat sebuah pesan yang lebih khusus pada generasi muda, karena ini kan ruang lingkupnya untuk anak muda ya, bahwa mencintai lingkungan dengan cara mengamati tanaman endemik lokal apa yang cocok untuk asal, itu adalah sesuatu yang patut digarisbawahi. Harus garis merah gitu ya. Garis merah, garis biru. Iya, karena benar-benar kayak Iya, maksudnya betul. untuk anak muda zaman sekarang, menurut Arif pribadi, pasti untuk masalah gini tuh mereka mohon maaf nggak aware banget gitu. Harus dikasih tahu di gadget bener-bener dan harus disampaikan pesannya ya. betul banget. Kalau penanamannya itu ya maksudnya perkembangbiakannya nggak sulit juga kan ya Mas ya? Betul. Dia pakai ini ya, pakai biji gitu apa pakai gimana? Kalau mangrove itu kan kalau secara alami kan memang Tuhan itu merancang pohon. Tuhan merancang, iya. Tanaman mangrove itu buahnya itu memang lebih cepat tertanam itu secara alami. Jadi rata-rata buah mangrove, apalagi buah seperti Avicennia itu kan, itu buahnya tuh seperti ada tombak di ujungnya. Jadi kalau misalnya dia langsung ya? jatuh dia langsung tertanam. Oke, ya. Dan ada juga buah-buahan mangrove, yang tanaman mangrove yang lain itu sudah berkecambah di pohon. Wow. Kalau bahasa kampungnya asik banget ya. Pohon buah kebuau. Kebuau ya. Pernah dengar kayaknya kebuau gitu? Ya dia kan seperti pohon kayu gitu. Jadi di pesisir. Nah itu dia berkecambah di pohon. Nah begitu sudah agak kecambahnya tumbuh, ya turun. Jadi
mengikuti arus di mana dia ada endapan lumpur ya kan, medianya lumpur ya. Iya. Lumpur dan endapan-endapan dari Oh ya, daratan. endapan itu ya. Lengket dia di situ, tumbuhlah di situ. Wow. Sudah Jadi secara dirancang alami ya. seperti itu ya. Iya, sudah dirancang seperti itu ya. Betul. Kalau kemarin tuh kami ini Mas jalan-jalan di sekitar perairan Alu-Alu Besar. Kita melihat di sana itu yang dominan ya, itu rambai ya. Rambai sama nipah kalau nggak salah. Nipah sedikit sih, kelapa ada, kelapa nipah Tapi gitu. nggak terlalu banyak Ya, tapi yang paling Formasi apa? ketiga itu formasi ketiga. Iya, formasi ada 5 kalau nggak salah ya. Api-api atau apa lagi? Kalau formasi pertama itu kan ya akar napas, kemudian akar lutut, yang terakhir sudah mendekati ke tawar itu akar papan. Iya iya. Itu Jadi, kita lihat kelihatan aja dari fisik kelihatan akar Kelihatan napas, ya. nah itu paling depan tuh. akar nafas. Akar napas ya, Yang- akarnya ke atas gitu kan. Sangat informatif hari ini tuh, senang banget kalau denger-denger kayak gini, jadi nambah ilmu baru Iya. gitu Pak. Jadi apa tuh? Tidak sesederhana yang kita Kita pikir lihat ya, gitu kita ya. lihat. Jadi itu ya akar nafas dulu kan ya. Iya. Kita lihat situ, aduh ini rambainya, waduh, gimana ya? Kita jarang sih sebenarnya kalau monitoring sampai ke pesisir sungai gitu. Tapi begitu melihat ke sana kayaknya betah ya. Seru gitu ya Pak ya. Iya, ya itulah makanya kenapa kalau misalnya sebaiknya birokrat tuh memang harus sering ini ya melihat Lihat lapangan. ke lapangan, karena memang apa yang terdapat di laporan ataupun apa yang terdapat di informasi yang kita lihat via media itu biasanya kurang lengkap kalau kita tidak menindaklanjuti langsung. Oh ini ada apa sih sebenarnya gitu yang ada di lapangan gitu kan. Dan satu lagi yang kurangnya kalau saya amati, informasi tentang mangrove secara tertulis itu sangat jarang. Setelah sangat jarang, informasi secara audio visual juga sangat jarang. Oke. Jadi emang Sangat jarang sekali. tidak terlalu terdengar. Betul. Di YouTube itu kebanyakan, apalagi Kalsel ya, YouTube Kalsel yang mangrove Kalsel ya, bertema mangrove Kalsel, itu jarang ada yang dengan audio, hanya visual saja. Oh, oke. Nah, Jadi sama- nggak dibarengin dengan audionya gitu. Iya, Pak? jadi Ya visual aja ya. hanya nonton, kan memang kalau nonton di YouTube itu kan hutan mangrove itu akan membosankan karena dia kan rata gitu ya. Jadi tidak, kanopinya tuh rata, jadi tidak ada strata, Iya, iya. tidak ada strata pohon seperti di hutan-hutan tropis yang di terestrial, pegunungan, iya, itu iya. kan ada stratanya. Nah kalau di mangrove itu rata semuanya, jadi agak membosankan kalau Jadi kita sebenarnya hanya harus ada audio supaya ada audio, mendukung Nah, gitu ya itu. Pak ya. Tidak Nah, cuma ini visual juga ya. tantangan buat youtuber yang Waduh, youtuber dengerin ya, youtuber muda nih apalagi. youtuber yang Iya, senang iya. mancing. Kalau Betul. saya lihat di YouTube-nya itu yang senang mancing di mangrove itu Iya. kebanyakan tanpa audio. Iya iya betul. Tanpa audio, hanya bukan hanya berapa menit gitu ya, hanya karena rata-rata 8 menit, 5 menit, 8 menit, hanya menampilkan visual. Tapi informasinya kurang. Ini apa sih? Ini Harusnya seimbang ya, dibarengi dengan audionya itu Betul. Pak ya. Benar. cermat sekali beliau. Betul. Dan mengarah juga ke zaman sekarang gitu, Iya, misalnya ke betul. anak muda juga. Jadi Ada yang disampaikan, ada pesan yang disampaikan, bukan cuma visual gambar aja ya Mas ya. Betul. jadi nggak mau ngebosenin dan semua apalagi yang mungkin awalnya nggak suka bisa suka gitu ya Pak Iya. ya untuk lihatnya. Dan temanya di YouTube itu yang saya amati, yang pertama itu tentang bekantan. Itu paling banyak Paling banyak ya. bekantan. Sedikit minim audio, hanya visual. Aduh. Yang kedua, Masukan berarti nih ya bagi Padahal sebenarnya ini YouTuber. berarti kan ada kritik gitu bahwa ternyata sebenarnya harus dibarengi dengan audio juga. Betul. Biar Informatif. hidup mungkin ya. Biar Iya. informasinya tuh hidup gitu ya. yang kedua kebanyakan tentang mancing. Itu pun audionya sangat minim. Aduh. Nah, jadi informasi yang ditampilkan sangat minim. Iya, Paling iya. kebanyakan yang diinformasikan straight, straight ya. Nggak ada narasi ya Pak ya. Ya, narasinya sangat kurang, Iya, sangat minim. iya. Sehingga informasi itu kurang sampai lah gitu ya. Karena sebenarnya kalau informasi itu sempurna, ada yang disampaikan, itu justru lebih menarik daripada cuma ngelihat informasi artis ya. Betul. Betul, karena ini Bu bener Bu, karena kadang kita kalau misalkan informasi itu cuma satu sisi doang, misalkan visual doang, terkesannya kita kayak mau menerka-nerka, oh ini apa, tapi Iya, narasi iya. itu pendukung gitu ya, Betul, pendukung betul. utama gitu. Ada lah ya Bener. apa bunyinya gitu. Betul. Oh ini maksudnya ini loh gitu ya. Nah, jadi nggak salah-salah tangkep nih, jadi oh iya gitu. Kalau RRI itu bagus, soalnya bunyinya jelas. Wah,
Iya dong, Bu. Soalnya sekarang tuh Mas sering Iya. dengerin kan ya, iklan-iklan yang COVID segala macam itu benar-benar dibuat seperti drama, tapi narasinya tujuannya harus tercapai gitu Betul, kan. betul. Benar-benar. Mengenai COVID, saya kan hampir setiap hari men-share itu data Data perkembangan COVID, oke. ya kan, di beberapa grup. Iya, beliau rajin sekali loh. Karena Tiap nggak semua hari. orang perhatian masalah itu gitu Pak ya. Tapi itu pun sebenarnya di grafik itu sudah informatif, tapi semua pasti komennya coba tambah keterangannya, artinya orang malas baca. Oh. Betul. Dan itu dari Iya, dulu. iya, betul. Hampir selalu begitu. Ini apa sih? Berarti orang malas, tapi jarang ada yang begitu kita share data itu langsung ada tanggapannya mengenai isi. Itu sangat jarang. Kebanyakan tambah keterangan. Padahal keterangannya ada di samping itu, tidak ada keterangan. Itu maknanya ya, bahwa sesuatu itu perlu dibunyikan. Perlu Dan Indonesia dijelaskan. mungkin bisa dibilang sampai sekarang katanya masih banyak yang bilang bahwa Indonesia masih darurat baca, masih Ah, sulit iya, banget iya, buat iya. baca. Betul. Kita lihat biasanya iklan-iklan di luar tentang lingkungan hidup seperti National Geographic aja ya. Betul. Ada kan Iya. channelnya National Geographic. Seekor harimau yang sedang berlari saja, betapa indahnya karena dibarengi oleh pesan bahwa Pesan, ya. ini adalah harimau dengan jenis ini, dia sedang ngapain, kemudian dia nanti bertemu anaknya, kemudian dia ngapain gitu. Bener, maksudnya tercapai ya, walaupun gambarnya sederhana gitu. Sederhana tapi informatif. Begitu juga dengan lingkungan kita ya. Betul, mestinya begitu, Betul, kembali ke betul. situ. Kalau di National Geographic itu kan sambil tidur pun kita bisa menangkap gambar, Betul. Iya, Menangkap betul, gambar. betul sekali. imajinasinya. Jadi kita apa yang dinarasikan di National Geographic itu, kita bisa membayangkan, oh begini, oh ini ada harimau sedang berlari, oh ini ada monyet sedang lompat dari pohon ke pohon. Kita bisa mendengarkan. Iya, betul juga. Betul. Sangat inspiratif. Oke, Ibu, Iya, mohon maaf gimana? nih, kita break dulu kali ya, Boleh. bentar aja. Karena ini seru Ada. banget. Seru banget, hari ini mau dengerin banyak lagi, tapi kita kasih lagu dulu buat Sobat Kreatif. Oke, silakan. Yang ketinggalan, yang belum ambil bukunya, cepat ambil untuk catatan di rumah untuk informasi-informasi yang kalian gak bakal dapet nih kalau di sekolah dan lain-lain. Jadi kita harus banyak ya, jadi tetap stay tune di Baru dari Banjarmasin Indonesia.